Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rifatul Khairiyah dengan teman saya Muhammad Irfan Nur Wahyu. Di sini kami akan menjelaskan tentang perangkat input. Kami akan mengambil contoh keyboard. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian input, 2. Pengertian keyboard, 3. Sejarah keyboard, dan 4. Fungsi dan jenis keyboard. Pertama, pengertian input. Input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua ialah pengertian keyboard. Keyboard sendiri merupakan sebuah perangkat keras atau hardware pelengkap komputer yang berbentuk papan berisi berbagai macam huruf abjad mulai dari A hingga Z serta dilengkapi beberapa simbol dan angka. Dalam pengertiannya, di mana setiap tombol dalam papan tersebut memiliki fungsi untuk menciptakan huruf, angka, ataupun perintah fungsional lainnya yang nantinya akan muncul pada papan layar komputer. Selanjutnya ialah sejarah keyboard. Keyboard diawali dengan kemunculan keyboard ABCDE hingga keyboard QWERTY dalam sebuah mesin ketik. Christopher Layton Soles merupakan sosok di balik penemuan mesin ketik. Namun, dalam teknisnya, pengguna pada saat itu mengeluh bahwa mesin ketik ciptaan Christopher Layton Soles sering mengalami kegagalan mekanik serta sering mengalami kemacetan saat ditekan. Saat itu, Christopher Layton Soles menampung segala keluhan dan kritik dan kemudian menciptakan solusi untuk keluhan dari pengguna mesin ketiknya dengan mencoba merubah ulang dan mengacak susunan huruf yang terletak pada papan mesin ketiknya, dan terciptalah susunan huruf QWERTY UIOP. Penciptaan tombol QWERTY yang dilakukan Christopher Layton Soles didasarkan pada mengubah kecepatan dari setiap orang saat mengetik menggunakan mesin ketik. Baik, saya akan melanjutkan tentang fungsi keyboard. Fungsi keyboard dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi kombinasi, dan yang kedua ada fungsi tunggal. Fungsi kombinasi keyboard dibagi menjadi 4. Yang pertama ada caps lock, berfungsi untuk mengaktifkan dan mengatur besar atau kecilnya huruf yang ingin diketik oleh pengguna. Yang kedua ada backspace. Backspace berfungsi untuk menghapus karakter atau menghapus kata demi kata yang terlanjur terketik oleh pengguna. Kemudian ada delete, berfungsi untuk menghapus kata yang berada di belakang kursor. Kemudian yang terakhir ada fungsi end, berfungsi untuk memindahkan kursor ke bagian akhir dari tulisan yang telah kita ketikkan. Kemudian fungsi tunggal keyboard dibagi menjadi 6 dan ada banyak lagi. Di sini ada Ctrl A di mana berfungsi sebagai memblok tulisan yang telah terketik pada layar komputer. Ctrl B menebalkan huruf ataupun angka. Ctrl C ataupun Ctrl copy melakukan perintah copy atau menyalin tulisan. Ctrl D memilih jenis font yang ingin kita pilih. Ctrl E menciptakan tulisan pada posisi rata tengah. Ctrl F mencari sebuah huruf atau angka yang telah diketik. Baik, selanjutnya ada jenis keyboard. Yang pertama ada keyboard QWERTY, yaitu keyboard yang digunakan sampai sekarang. Yang kedua keyboard Dvorak, di mana pekerjaan dibebankan pada tangan sebelah kanan. Yang ketiga ada keyboard alfabetik, memiliki urutan seperti susunan pada huruf alfabet. Yang keempat ada keyboard Glockenberg. Keyboard ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Yang kelima ada keyboard numerik, yaitu keyboard yang dirancang dalam bentuk susunan angka. Kemudian yang terakhir ada keyboard Maltron. Keyboard ini dibuat agak cekung ke dalam. Baik, ini adalah contoh gambar keyboard QWERTY.
Keyboard QWERTY adalah salah satu jenis tata letak tombol-tombol pada papan tombol. Tata letak QWERTY ini pertama kali digunakan pada sebuah mesin ketik buatan E. Remington pada tahun 1874. Dinamakan demikian karena tombol-tombol huruf Q, W, E, R, T, dan Y berada secara berurutan seperti terlihat dalam baris paling atas dari papan ketik ini, atau yaitu yang dipakai pada kebanyakan pada papan tombol komputer saat ini. Yang kedua ada keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak adalah sebuah keyboard yang dipatenkan pada tahun 1936 oleh August Dvorak, yaitu seorang profesor dan psikolog pendidik di University of Washington di Seattle, dan William Daley. Meskipun gagal menggantikan tata letak QWERTY, Dvorak didukung oleh semua sistem operasi besar yaitu Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan BSD dengan menyertakan akses bagi pengguna tata letak keyboard ini di samping tata letak QWERTY. Yang ketiga ada keyboard alfabet. Sesuai dengan namanya, keyboard alfabetik adalah keyboard yang penyusunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, tata letak keyboard alfabet ini cukup membantu, walaupun dari hasil pengujian, tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Yang keempat ada keyboard Glockenberg, keyboard yang dibuat untuk menyempurnakan jenis keyboard yang sebelumnya, yaitu dengan memisahkan kedua bagian keyboard, yaitu bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan keyboard dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat miring ke bawah. Peletakan keyboard seperti ini dapat mengurangi beban otot pada jari jemari dan pergelangan tangan, dan juga dirancang untuk mengurangi beban otot pada tangan dan bahu. Kemudian yang kelima ada keyboard numerik, yaitu terdiri atas angka dan arrow key. Untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar, orang lebih suka menggunakan tombol ini karena tata letak tombol-tombolnya dapat dijangkau dengan tangan. Dan yang terakhir ada keyboard Maltron. Produsen Maltron berpendapat bahwa pada dasarnya ketika manusia mengetik dengan keyboard biasa hanya digunakan 8 jari dari 10 jari yang tersedia, dan apabila tangan menggunakan keyboard biasa, maka jari tangan harus beradaptasi dengan bentuk keyboard tersebut. Baik, ini adalah hasil presentasi kami tentang keyboard. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.